Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 22 Juli 2022. Pemirsa sekalian yang dikasihi Allah, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang biarawati pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Beliau adalah Suster Elizabeth OSF. Selamat pagi Suster Elizabeth. Apa kabar? Selamat pagi Neneng. Kelihatan kabarnya baik-baik. Puji Tuhan. Nah, boleh diceritakan karya pelayanan Suster di Denpasar ini Suster secara singkat saja? Ya, saya di Denpasar hampir 4 tahun. Saya berkarya di Susteran Emmanuel Fransiskus sebagai pembantu di Asrama Santa Katarina dan penginapan, juga melayani suster-suster di rumah tangga. Luar biasa Suster Elizabeth ini ya. Nah, kali ini Suster kita akan membahas salah satu orang kudus ini Suster. Siapa Suster? Maria Magdalena. Wah, dari namanya tuh pasti seorang yang sangat cantik ya Suster. Cantik sekali. Boleh diceritakan arti namanya dan kehidupan awal dari Santa Maria Magdalena ini Suster? Ya, Maria Magdalena itu artinya Maria dari Magdala. Nah, Magdala ini adalah nama desa kecil di Galilea, Israel. Maria Magdalena ini seorang wanita yang sangat cantik. Karena kecantikannya itu pastilah dia sangat dikagumi oleh orang-orang, terutama para pria. Dia banyak mengenal pria-pria dalam hidupnya. Banyak pria yang dia temui, yang bergaul dengan dia, hidup dengan dia, tetapi belum ada yang memberikan dia suatu kasih yang sempurna. Nah, menurut cerita nih Suster, beliau ini dikatakan seorang pendosa. Bagaimana itu Suster? Karena kecantikannya ini, ya dia mungkin sering menggoda suami-suami orang, atau merebut suami orang. Iya Suster. Nah, terus kemudian setelah ketemu Yesus, beliau mengalami pertobatan yang luar biasa. Itu bagaimana Suster ceritanya? Jadi suatu hari dia mengikuti Yesus dan para rasul di rumah orang Farisi yang bernama Simon. Yesus masuk di rumah itu, lanjut para rasul. Lalu dia ikut masuk. Dia masuk langsung dia menangis, terseduh-seduh, lalu sambil berlutut di kaki Yesus, menangis sejadi-jadinya, mungkin merasa bersalah, berdosa besar. Lalu dengan rambutnya yang bagus, cantik itu, rambut panjang itu, dia menyeka air mata yang jatuh ke kaki Yesus. Sesudah disekanya, lalu dia mengambil minyak yang sangat harum, sangat mahal, lalu diusap ke kaki Yesus. Semua orang yang di situ melihat, semua tercengang, semua heran ya Suster. Penuh curiga. Apa Yesus tidak tahu orang macam mana ini? Iya Suster. Tetapi Yesus tahu. Karena beliau dikenal sebagai orang yang berdosa ya, sangat berdosa. Sangat berdosa. Lalu Yesus tahu hati orang-orang itu, tapi Yesus tidak menjawab. Lalu ia mengatakan, saya tadi masuk di sini tidak ada sambutan apapun dari Simon, orang Farisi itu. Tapi saya masuk sini, langsung wanita ini menangis dan mengatakan kesalahannya, dan dia bertobat, dia menyatakan penyesalannya dengan menangis, dia menyeka dengan rambutnya dan memberi minyak. Itu artinya dia itu sungguh-sungguh mengasihi, kasih ya. Dia baru sekarang menemukan kasih sejati, yaitu Yesus. Yesus ya. Lalu apa yang dikatakan Yesus pada Maria Magdalena? Nah, Yesus mengatakan, dosamu saya ampuni karena engkau telah banyak berbuat kasih.
Wah, luar Waduh, biasa bahagia sekali dia ya. Lalu pergilah wanita ini dengan penuh rasa damai. Sudah menemukan kasih sejati yang sudah lama dia rindu-rindukan. Nah, kemudian sejak saat itu beliau menjadi murid Yesus ya. Nah, itu bagaimana ceritanya? Apakah ada karya pelayanan beliau saat bersama Yesus itu? Dalam Injil Lukas 8 ayat 2 diceritakan Yesus menyembuhkan beberapa wanita, mengusir roh-roh jahat pada wanita-wanita ini. Salah satunya termasuk Maria Magdalena ini ya, Suster ya? Ya. Lalu dia meninggalkan hidupnya di luar, dia angkat semua, lalu dia mulai melayani mereka itu, wanita-wanita yang sudah diampuni dosanya ini, mengikuti Yesus, membantu pelayanan Yesus. Mereka juga mungkin juga ada yang kaya, jadi juga menyumbangkan hartanya untuk karya Yesus. Ya. Dan dia tinggal bersama Bunda Maria, Bunda Yesus sendiri ya, dengan Santo Yosef. Dan dia tidak takut. Banyak orang terus mencibirkan dia, tapi dia tidak peduli karena dia sangat mencintai Yesus. Tapi cintanya ini tidak seperti cinta duniawi. Dia hanya mau membalas kasih Tuhan Yesus dengan berbuat kebaikan. Iya, kembali ke jalan yang benar ya dari seorang pendosa tadi. Nah, dikatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang pengikut Yesus yang setia sampai wafat, bahkan menyaksikan kebangkitannya. Bagaimana itu, Suster? Dia kan tinggal bersama Bunda Maria, maka dia itu mengikuti karya Yesus. Lalu pada saat Yesus menderita sengsara, lalu sambil memikul salib, dia itu mengikuti bersama Bunda Maria. Dari rumah Pontius setelah dia bertobat, sampai ke Gunung Golgota. Iya. Lalu kalau lihat digambarkan dia ada di bawah kaki salib Yesus ada beberapa wanita, dia termasuk Maria Magdalena. Lalu sesudah Yesus wafat, dimakamkan, dia itu pulang ke rumah, lalu beberapa hari, 3 hari dia datang dengan beberapa wanita. Mau memberi wangi-wangian itu kepada Tuhan Yesus. Lalu dia lihat kubur kosong. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Mana Tuhanku? Tuhannya hilang ya, Suster ya. Kalau kamu yang menemukan, tunjukkan. Lalu si orang yang baju putih itu bilang, Maria. Lalu dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena sudah mengenal suaranya ya, Suster ya. Sudah hafal. Saking senangnya dia mau merangkul Yesus, tapi tidak bisa. Apa bisa? Dan sudah itu pergi dulu ke para rasul untuk mengabarkan berita baik, berita sukacita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu dia lari-lari pergi kepada para rasul. Saya sudah lihat Yesus sudah bangkit. Mungkin karena perempuan dikira paling omong kosong, mereka tidak percaya. Tapi walaupun mereka tidak percaya, mereka juga datang ke kubur Yesus dan melihat sungguh Yesus sudah ada. Lalu mereka itu, Yohanes, Petrus percaya Yesus bangkit. Itulah Maria Magdalena ini ya. Berarti dia adalah bisa dibilang saksi awal ya, saksi awal kebangkitan Tuhan Yesus yang melihat dengan mata kepala sendiri ya, Suster ya. Padahal nyatanya dia pendosa ya, tapi dia yang terus bagaimana kehidupan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kehidupan beliau? Dia tetap mengabdikan dirinya sebagai pengikut Yesus sampai dia wafat. Nah, setelah kebangkitannya itu bagaimana? Ada 2 versi nih, Suster. Oh iya. Apa aja itu, Suster? Ada kehidupannya sesudah kebangkitan Yesus. Ada tradisi dari gereja Ortodoks menyatakan bahwa ia pergi ke Efesus bersama Santa Maria dan tinggal di sana sepanjang sisa hidupnya. Nah, relikwinya dipindahkan ke Konstantinopel tahun 886, disemayamkan di sana. Tradisi lain, tradisi Prancis mengatakan bahwa Maria dengan Marta dan Lazarus dan beberapa sahabat
yang datang ke Marseillais, Prancis, menginjili. Mereka mengkristenkan seluruh wilayah di sana. Kemudian menyepi, hidup sebagai pertapa sampai kematiannya di La Sainte Barome. Lalu ada yang ketiga, tradisi Kristen selanjutnya, ia diidentifikasikan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat. Kemudian ia mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas bab 7, 37 sampai 50. Wow. Itulah ceritanya. Luar Maria biasa Magdalena. sekali ya suster. Nah pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak sekali pesan yang dapat kita ambil dari cerita Santa Maria Magdalena ini adalah bahwa Maria Magdalena adalah seorang pendosa yang sangat besar yang mau bertobat kepada Tuhan Yesus dan memberikan kasih yang besar, yang tulus kepada Yesus, sehingga Yesus mau mengampuni beliau. Beliau mengikuti Yesus sampai wafat dan pada akhirnya menjadi orang yang pertama tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita bisa meneladani beliau yang selalu bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, baik Suster Elizabeth, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama, Suster. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita bisa meneladani dari sikap Santa Maria Magdalena yang bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang selalu setia. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Allah, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.